Saudara sekalian yang kekasih, kita harus terus belajar untuk memiliki kehidupan yang normal dalam bertuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, Injil Matius pasal 6, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan merumuskan, Tuhan membuat format kehidupan wajar bertuhan sebagai umat pilihan atau sebagai anak-anak Allah. Dan ternyata saudara, itu bukan hal yang mudah. Sungguh bukan hal yang mudah. Karena irama hidup kita sejak muda, sejak kanak-kanak, maksud saya, sejak muda, sampai bisa belasan atau puluhan tahun, ternyata kita hidup seperti orang fasik. Benar-benar fasik, saudaraku. Fasik itu artinya tidak takut Tuhan secara benar dan tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Itulah irama hidup yang sudah terlanjur mengakar. Walaupun kita sekolah teologi, walaupun kita menjadi pendeta aktif dalam pelayanan, tetapi tidak setiap detik, tidak setiap saat ada dalam penghayatan bahwa ada Allah yang hidup, yang kita selalu ada di wilayahnya. Dan kita semua ini adalah orang-orang yang menumpang di tempat yang bukan milik kita, milik Allah. Tapi kita merasa bebas, kita merasa kita memiliki hidup kita sendiri, apalagi merasa memiliki rumah, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Mengerikan sekali, saudara, kalau suatu hari kita ada di hadapan tata pengadilan Tuhan, kita ini orang-orang yang benar-benar hanya menumpang, saudara. Kita tidak menciptakan langit dan bumi. Tidak sejengkal tanah pun yang dapat kita ciptakan. Allah yang ciptakan kita dan menempatkan kita di bumi yang Dia ciptakan. Mestinya kita selalu menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak berhak atas hidup ini. Yang berhak atas hidup ini adalah Allah yang menciptakan. Jadi kalau kita hidup, mestinya kita hidup hanya benar-benar menyukakan, menyenangkan hati Allah. Tetapi kita sudah terbiasa memiliki planning, kita biasa memiliki berbagai keinginan-keinginan, lalu kita menikmati hal itu. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan, tetapi mestinya kita menikmati semua yang Allah berikan. Makan, minum, tidur, wisata, atau apapun di hadirat Allah, di dalam kesadaran bahwa kita ini menumpang. Dan tentu saja dengan sikap hidup atau sikap hati seperti ini, kita tidak akan sembarangan, saudaraku. Jadi, ayo kita sadar, yuk saudara. Bangunkan dirimu, siumankan dirimu, ayo bangun. Kamu hanya orang yang menumpang di bumi. Kamu tidak berhak memiliki apapun.
Engkau hidup hanya untuk penciptamu, untuk menyenangkan penciptamu, bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan. Kalau kita tidak sadar ini, saudara, kita begitu mudah melukai orang, membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan tidak jarang seseorang tidak menyukai orang lain, menyerang tanpa alasan, karena tidak takut akan Allah. Orang-orang yang sebenarnya digolongkan sebagai tidak bertuhan, walaupun Kristen, walaupun aktivis gereja, walaupun hamba Tuhan, walaupun pendeta, tidak dalam penghayatan setiap detik, setiap menit di hadirat Allah. Kalau kita menghayati ini, kita akan bisa hidup lebih suci. Kita akan memiliki belas kasihan terhadap orang. Saudaraku, nah memang disitulah kita membuat senyumnya Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, bukan sesuatu yang asing, tetapi menjadi bagian hidup kita setiap hari. Dan memang untuk itu kita diciptakan, untuk itu kita diadakan di muka bumi ini. Ayo kita rubah, saudaraku, cara berpikir dan gaya hidup kita. Maka sudah sangat tepat kita mulai setiap hari dengan menghadap Tuhan. Ya, kita bangun pagi, ya saudara. Yang pertama kita persiapkan diri kita menghadap Tuhan. Ya. Kita harus bangun tidur, walaupun rasanya sudah tidak sanggup karena kita lelah, capek. Tapi kita tahu bahwa menemui Tuhan atau bertemu dengan Tuhan itu segalanya, saudara. Segalanya. Mungkin saudara berkata, ya kalau Pak Eras biasalah bangun tidur. Oh ya, saya biasa bangun tidur. Tapi tidak selalu bangun dengan tubuh fit. Kadang-kadang kita guntai, jalan kita limbung. Ya. Kita rasanya sudah tidak sanggup bangun. Tapi kita harus bangun. Bangun bukan sekedar ya karena mau pimpin doa. Enggak. Tak boleh cuman begitu. Tapi karena kita mau menyenangkan hati Allah. Kita mau menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita jaga mulut kita, kita jaga hati kita. Jaga perbuatan kita untuk selalu berkenan di hadapan Allah. Tidak mudah, saudaraku. Kita masih sering meleset lagi, tidak tepat lagi. Tetapi kita belajar terus untuk mencapai ketepatan dalam segala hal. Supaya kita bisa menjadi anak kesukaan Allah. Menjadi keharuman di hadapan Tuhan seperti simfoni yang merdu. Dan yang luar biasa, kita menjadi anak-anak penghiburan bagi Allah. Di tengah-tengah dunia kita yang gelap dan fasik ini. Ingat, ayo kita bertuhan. Ya, ayo kita menghayati kita orang yang menumpang. Kita diadakan, diciptakan hanya untuk memuaskan hati Allah. Sehingga kita bisa menikmati hadirnya Tuhan setiap saat. Saya khotbah ini saudara mudah ya mengucapkan, tapi saya sendiri sering gagal menikmati hadirat Allah. Karena berbagai hal yang terjadi di sekitar saya. Tapi kita mau belajar terus saudaraku ya. Menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi, ku serukan kudus nama-Mu.
Yahweh, Bapa kami yang maha hadir. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Bapa, kuduslah Tuhan. Haleluya. 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 Besarlah Engkau Tuhan, besarlah Engkau. Besarlah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjumpaan kita pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa kepadamu Bapa. Amin, amin. Saudara sekalian, hari ini belum ada kegiatan ya. Tapi besok pagi kita datang jam 5 pagi bersama-sama. Saudaraku, hari ini Sekolah Tinggi Teologi Ekumene tes untuk gelombang 1 ya, yang daftar mungkin sudah 150-an sekitar itu. 150 mahasiswa baru. Nanti gelombang kedua saudara bisa mendaftarkan diri selagi masih tersedia kursi, sebab tidak semua kita terima. Dan waktunya terbatas, saudara, kita terikat dengan peraturan sekolah. Bagi Bapak Ibu yang mau meneruskan studinya ke S2 dan S3, kita punya prodi, program studi maksudnya, teologi dan PAK. Saudara juga bisa mendaftarkan. Ya pasti banyak yang memang ingin meningkatkan kompetensinya, bisa mengajar, terutama para dosen-dosen yang mau meningkatkan kompetensinya. Jika saudara mengalami kesulitan keuangan, kami akan melihat kemungkinan kita memberikan beasiswa untuk S1 dan S2. Sampai jumpa besok pagi, saudaraku, jam 5 pagi. Tuhan memberkati.